Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel wisata sekitar. Hari ini channel wisata sekitar sedang berada di kota Klaten. Hari ini wisata sekitar akan berpetualang guys dari kota Klaten menuju provinsi Jawa Barat guys. Wes, tepatnya di kota Bandung. Wah, mantap ya guys. Sebelum kita meluncur, ini saya mau isi bensin dulu guys untuk supply power motor ini guys. Semoga hari ini motor sehat dan cuaca juga mendukung ya guys. Perjalanan dari kota Klaten menuju Bandung kemungkinan memakan waktu 9,5 jam guys. Wah, bener-bener petualangan yang menantang ini guys. Semoga saja nanti sampai dengan selamat ya guys. Kita isi bensin dulu guys. Kita isi sekitar 50.000 lebih sedikit. Ini bensin pertama ya guys, biar larinya wasbus, capcus dan gas. Oke guys, setelah diisi kita lanjutkan perjalanan. Saat ini saya sampai di Klaten, masih di Klaten, tepatnya di depan Masjid Al-Aqsa. Oke, kita lewat jalan pemuda ya guys, ini lurus terus pokoknya. Semoga perjalanan kali ini diberi keselamatan, amin amin ya robbal alamin ya guys. Kota Klaten merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Tengah, termasuk di Karesidenan Surakarta ya guys. Berbatasan di sebelah utara adalah Surakarta dan sebelah selatan adalah provinsi Yogyakarta guys. Dari Klaten kita akan menuju jalan Yogyakarta ya guys. Sepanjang jalan ini kita akan menempuh sekitar setengah jam untuk sampai Yogyakarta. Nah ini guys, sekarang saya sudah sampai di Yogyakarta, tepatnya di bawah flyover jalan jembatan Yogyakarta Janti ya guys. Lurus terus untuk menuju jalan titik 0 km Tugu Jogja guys. Kondisi jalan alhamdulillah ramai tapi lancar guys. Cuma cuaca ini agak sedikit kepanasan guys, mantap jiwa. Waduh, kalau macet bisa panas pol guys, terpanggang di jalanan ya guys. Yang penting tetap fokus dan hati-hati dalam berkendara ya guys, karena perjalanan yang kita tempuh ini lumayan jauh guys, 9,5 jam. Mantap guys. Sampai di Jogja ini banyak sekali spot objek wisata guys kalau pengen mampir di Jogja. Salah satunya itu ya itu tadi Tugu Jogja titik 0 km. Itu biasanya ramai di sore hari guys. Kemudian ada kawasan wisata Malioboro yang terkenal guys. Itu jaraknya dekat dari Tugu Jogja, mungkin sekitar berapa ya, nggak sampai 2 km paling guys. Kemudian ada juga wisata keluarga, yaitu kebun binatang yang berada di daerah Bantul ya guys, yaitu kebun binatang Gembira Loko ya. Itu biasanya banyak keluarga anak-anak itu berkunjung ke situ guys, melihat keanekaragaman hewan ya, hewan yang dilindungi, hewan primata maupun hewan-hewan yang berkaki 4. Tak lupa kalau ingin berwisata ke air itu bisa ke pantai guys. Pantai Parangtritis, Parangkusumo maupun Pantai Depok, itu dekat dari Jogja guys. Mungkin memakan waktu 1 jam perjalanan. Oke guys, kita sudah sampai di Tugu titik 0 km ini guys. Nah ini adalah tugu yang viral, tugu yang sangat monumental bagi masyarakat Jogja guys. Tugu sebagai simbol budaya dan peninggalan kerajaan Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta guys. Oke, kita lanjut perjalanan ini. Setelah titik 0 Tugu Jogja, kita menuju ke Jalan Wates ya guys. Tepatnya Jalan Wates Kulon Progo ini guys. Kita akan menuju sini. Nah, ini jembatan
Sungai Kulon Progo ini guys. Kita sudah sampai di daerah Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, DIY guys. Mantap ini guys jembatannya. Dan jalannya jangan ditanya lagi guys. Daerah istimewa Yogyakarta itu jalannya itu nggak ada yang jelek guys, pasti mulus. Nah, kita masuk ke Kulon Progo ini guys, mantap. Selamat datang di Kabupaten Kulon Progo. Oke, kita meluncur ya guys, tetap hati-hati dan waspada. Kecepatan di bawah 50 km saja guys. Jaga kondisi dan tetap fokus ya guys. Dari Jalan Kulon Progo kita mengarah ke Wates ya guys. Kita ini menuju Wates. Sebelum masuk Wates, nanti kita akan melewati bandara baru ya guys. Bandara Yogyakarta International Airport atau disingkat ZIA. Ini bandara yang baru dibuka guys, daerah istimewa Yogyakarta, yang kemarin sempat dipindahkan dari Kalasan atau dari Sleman itu ya guys. Oke, kita meluncur menuju Bandara ZIA guys. Wah, jalannya lebar-lebar ini guys, mantap guys. Adapun spot wisata di daerah Kulon Progo guys, ini ada Waduk Sermo dan Kali Biru, itu objek wisata alam guys. Dan juga ada Pantai Glagah kalau mau berwisata di daerah Kulon Progo ke selatan sedikit guys. Ada Pantai Glagah yang lumayan indah dan menawan juga guys. Nah ini ya guys, kita sampai di mana ini guys? Di Wates ya guys, ini masih di Wates. Bentar lagi kita akan menuju Bandara ZIA dan masuk ke Purworejo guys. Ini jalur nasional 3 guys. Kita melewati jalur nasional 3 guys. Agar cepat sampai Bandung kita lewat jalan yang lebar skala nasional ini guys. Dan jalannya wis gak karuan guys, mulus. Nah di depan sebelah kanan ini guys adalah jalur menuju objek wisata Waduk Sermo dan Kali Biru guys. Jika pengen berkunjung ke sana, tempatnya nyaman untuk rekreasi, apalagi mancing, apalagi nongkrong, ya mantap pokoknya guys. Oke lanjut ya guys, kita sekarang menuju Bandara ZIA, lurus kurang lebih berapa kilo guys? Mungkin ya 3-4 km guys. Oke. Ini jalan percabangan guys, tadi saya ambil ke kanan biar cepet, tidak ada hambatan. Ini lumayan ini guys, jalannya longgar walaupun kecil tapi ini wah sepi jalannya guys, mantap jiwa, gaspol pokoknya. Oh ya guys, bagi sobat wisata sekitar yang baru saja menemukan channel wisata sekitar, jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan komennya, karena subscribe, like, dan komen kalian akan sangat bermanfaat bagi wisata sekitar untuk maju dan berkembang, serta akan senantiasa menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Terima kasih guys sudah subscribe, like, dan komennya. Kita lanjutkan perjalanannya ya guys. Ini ada percabangan pertigaan, kita ambil ke kanan ya guys. Nah ini adalah jalur menuju Bandara Internasional Yogyakarta ya guys. Ini dibangun kurang lebih tahun 2000 berapa ya, 18 atau 2017 guys. Jadi masih baru. Dan saat ini sudah bisa digunakan untuk penerbangan lokal maupun internasional guys, mantap guys. Fasilitasnya juga sudah ada hotel ini guys, dan luasnya itu Masya Allah guys, bandaranya luas sekali guys. Ini ya guys, kita sudah sampai di pintu masuk Bandara Internasional Yogyakarta, mantap guys. Dan petualangan kita ke Bandung ini guys, saya baru pertama kali dan belum pernah
solo touring atau solo trip menuju Bandung guys. Ini baru pertama kali, jadi sangat seru bagi saya dan sangat-sangat menantang bagi saya ini guys. Semoga tidak ada halangan apapun ya guys. Pokoknya bismillah kita berjalan berpetualang menuju kota Bandung. Bandung Lautan Api. Lanjut ya guys, kita sudah sampai di Jogja International Airport ini guys. Wes, jalannya mantap guys, Masya Allah. Sekarang lurus terus ya guys, kita menuju Purworejo. Setelah melewati Bandara Internasional Jogja, kita lurus terus menuju Purworejo guys. Dan saat ini dari kota Klaten menuju ini Purworejo guys, sudah hampir 2 jam guys saya perjalanan. Wah, agak-agaknya masih fokus berkendara, pokoknya masih strong guys. Kita lanjut perjalanan guys. Nanti setelah kita sampai Purworejo guys, kita lurus. Kalau ke kanan itu menuju Kutoarjo, Purworejo guys. Tapi kita ambil yang lurus, jalan peninggalan kolonial. Ayo, siapa yang tahu jalan peninggalan kolonial guys, yang jalurnya lurus, panjang dan jauh. Ya guys, namanya adalah Jalan Dendles ya. Nah ini ya guys, ini jembatan perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Purworejo guys. Nah ini ya guys, kita sudah masuk di Purworejo guys. Semoga di Purworejo jalannya juga bagus-bagus ya guys. Ya, kembali ke tadi ya guys, ini setelah Purworejo kita akan menuju jalan peninggalan kolonial guys. Namanya Jalan Dendles dan jalannya itu guys, wah panjang lurus terus, tidak ada belok-beloknya guys. Mantap ini ya guys, para penjajah dahulu membuat jalan ini sangat bermanfaat sekali guys ternyata ya guys. Sebagai penghubung yang cukup efektif dan efisien ini guys. Sobat wisata sekitar, kenapa bisa dinamakan Jalan Dendles ya guys? Jalan Dendles ini karena yang membuat adalah Gubernur Hindia Belanda pada masa penjajahan dulu guys. Pada tahun 1808 sampai 1811 guys. Itu Gubernur Hindia Belanda yang bernama Herman William Dendles, dia yang memprakarsai mega proyek pembangunan jalan raya guys di Pulau Jawa. Dan jalannya itu enggak main-main guys, 1000 km, wah ngeri enggak guys. Dan jalannya itu sering dikenal atau dijuluki Jalan Dendles atau Jalan Raya Pos. Bahasa Belandanya itu De Groot Postweg guys, wah malah bagus dinamai jalan Belanda aja ya guys, De Groot Postweg, ya, mantap guys. Kita patut bersyukur guys setelah diberi fasilitas jalan yang lumayan ini cukup efektif dan efisien guys untuk menghubungkan jalur Jawa Tengah Jawa Barat guys. Dendles tidak hanya membangun jalan penghubung di jalur selatan guys, tapi jalan Pantura juga ada nama Jalan Dendles ya. Penghubung dari barat sampai timur Jawa Timur ini guys, mantap ya guys. Wah. Nah sekarang ini kita masih di Jalan Dendles guys, yaitu arah Purworejo menuju Kebumen ini guys. Masya Allah guys, panas ya Allah, pengen rasanya minum, istirahat minum guys ini. Waduh, hampir 3 jam perjalanan ini guys, sudah mau sampai Kebumen ini guys, belum tembus Jawa Barat ini. Sabar ya guys, ini kita pokoknya kecepatan di bawah 50 guys, karena kita perjalanannya sangat jauh. Kalau kita di atas 50 km per jam, waduh cepat menguras tenaga guys, bikin capek dan mata lelah, nanti malah menguras energi ya guys. Oke ya guys, kita menuju ke Kebumen. Wah ini ada jembatan panjang ini guys, sungainya Masya Allah cantik sekali guys, pemandangannya
Di sebelah kiri ini terhubung ke laut ya guys. Ini mantap sekali guys. Wow, oke guys, kita sampai di Kebumen Geopark. Mantap guys. Wah, alhamdulillah guys, sudah separuh, hampir seperempat lagi kita tembus Jawa Barat guys. Sabar ya guys. Kita sekarang sampai di Kebumen dan ini masih di Jalan Dendles. Wah. Oke. Perjalanan kali ini sangat-sangat menantang guys. Saya dari kota Klaten menuju Bandung 9,5 jam akan kita lalui guys. Nanti tetap saya akan beristirahat guys. Nanti biar tidak ngedrop ya guys. Oke, kita ambil ke kanan ya guys. Ini kalau lurus Jalan Dendles, kalau ke kanan ini sudah masuk ke Kabupaten Kebumen ya guys. Kita mau ke kota Kebumennya ini guys. Nah, jadi keluar dari Jalan Dendles ini guys. Lanjut gaspol, remblong. Wah, mantap. Ngomong-ngomong, kalau masalah objek wisata di daerah Kebumen itu juga ada pantainya guys. Itu Pantai Mliwis, ada Pantai Setro Jenar juga, ada Pantai Laguna Lembu Purwo. Nah, ini juga pantainya cantik-cantik guys. Buat sobat wisata sekitar yang penasaran dengan pantai tersebut bisa berkunjung atau browsing-browsing dulu di YouTube guys, lihat pantainya cantik-cantik pokoknya guys. Oke, kita masuk ke area tengah sawah ini guys. Jalannya ini meragukan ini, tapi papan petunjuk tadi menunjukkan arah ke kota Kebumen ini guys, tapi nggak apa-apa guys. Dan ini ya guys, kita sudah masuk lagi di Kebumen, tempatnya di ini jembatan apa ya guys. Wah, ternyata banyak sekali jembatan yang saya lalui guys. Banyak sungai-sungai besar atau jurang ya guys di sini ternyata guys. Jawa Tengah ini memang wonderful guys. Banyak pemandangan alamnya Jawa Tengah. Mungkin Jawa Barat mungkin besok atau nanti akan kita jumpai lagi juga pemandangan alam yang bagus guys. Saya penasaran guys, baru pertama kali ini saya berkunjung ke Jawa Barat dan kita akan menuju Bandung guys. Oke, masih di Kebumen ini guys, jalannya agak lumayan padat ini guys. Banyak truk-truk tronton dan juga truk-truk pasir ini guys. Dan setelah Kebumen kita akan menuju ke Karangajar guys. Karangajar. Kebumen juga ada objek wisata selain pantai yaitu Benteng Van der Wijk guys. Nah, ini benteng peninggalan Jawa juga, peninggalan Belanda juga guys. Mantap guys. Wah, sampai sini jalannya mulai nggak enak guys. Banyak mobil-mobil besar, jadi kurang nyaman untuk dilewati guys. Banyak juga debu bertebangan guys. Wah. Dan ini guys, agaknya kita akan masuk ke kawasan pertokoan dan pasar ini guys. Saya coba pengen beristirahat dulu guys, nanti di depan ya guys. Karena ini kondisi sudah aduh gak karuan guys, capeknya dan mata juga udah agak berkunang-kunang ini guys, butuh energi ini. Coba nanti kita mampir di depan ya guys. Sampai di Kebumen ini hampir 3,5 jam guys. Wah, pol-polan pokoknya guys. Oke, kita coba cari di depan untuk beristirahat dulu ya guys. Nampaknya di sini kawasan ramai guys. Wah, berlalu lalang mobil, motor, toko juga agak-agak sepi. Waduh, kita cari rest area di depan aja ya guys. Nanti pokoknya istirahat di depan aja. Oke, kita lanjut perjalanan guys. Kita hampir keluar dari Kebumen ini guys. Nah, di sini ya guys, kita keluar dari Kebumen. Selamat jalan Kabupaten Kebumen ya, selamat jalan. Semoga kita jumpa lagi Kabupaten Kebumen. Dan ini kita masuk di Kabupaten Banyumas guys. Dan lurus menuju Purwokerto. Oke, capcus ya guys. Kabupaten Banyumas ini kabupaten ngapak guys. Orang masyarakat di sini bahasanya ini
natural, wajib ngapak guys. Kabupaten Banyumas ini terdiri dari Purwakarta, Sumpiyuh. Nah, ini Kabupaten Ngapak guys, lucu, imut guys. Oke, kita masuk di Kabupaten Banyumas. Selamat datang Kabupaten Banyumas Satria. Wes mantap ini. Satria ini guys. Nah, setelah kita masuk ini mungkin jalan ring road ya guys. Makanya banyak mobil-mobil besar ini guys. Wah, nggak sempet istirahat ini guys. Coba nanti di depan lah. Sudah sempoyongan ini guys. Pegel-pegel pol. Capeknya luar biasa guys. Dan ini kita sudah sampai di Pasar Tambak Banyumas guys ini guys. Wah, tapi jalannya ini nggak nyaman guys. Saya kalau motoran ada mobil-mobil besar ini males sekali guys. Sopirnya itu nekat-nekat guys, ngambil jalan hak orang lain. Oke guys, kita istirahat dulu di Alfamart guys. Kita ngopi dulu biar pandangan mata fresh, tidak ngantuk guys. Istirahat dulu karena saya sudah capek, pegel dan melelahkan guys perjalanannya. Ini sudah 3,5 jam guys. Coba bayangkan guys, kalau motoran dari Klaten ke Bandung 3,5 jam aja sudah capek gini guys. Kita doping dulu ya guys, minum kopi strong original, mantap. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Bandung ya guys. Kali ini saya meluncur dari Alfamart. Wah, habis minum kopi guys, rasanya jreng, mata terlihat bersih kembali dan fresh lagi guys. Kita fokus perjalanan lagi guys. Saat ini kita masih berada di Banyumas, termasuk di kawasan Sumpiyuh guys. Ini kawasan padat ini guys. Sekitaran apa ya ini? Pertokoan dan ini kecamatan mana ini guys? Waduh. Oh, Majenang guys. Kita ini sudah sampai di alun-alun Majenang guys ini. Oh, ini tancap gas terus ya guys. Wah, sebenarnya perjalanan menuju Bandung itu banyak jalurnya guys, tapi saya ingin lewat jalur nasional dan keliling kota-kota yang ada di sekitar kita guys. Pengen tahu suasana perkotaan di setiap kabupaten yang kita lewati guys. Contohnya ini tadi kawasan Majenang, terus di depan nanti mungkin kita masuk ke Banjar atau Cilacap dulu guys, kemudian masuk ke Banjar. Nah, Banjar itu sudah masuk kabupaten kawasan provinsi Jawa Barat itu guys. Dan petualangan itu enaknya jujur ya guys, saya itu kalau petualangan paling nikmat itu ya motoran guys. Bisa berhenti seenaknya, bisa nongkrong di tempat-tempat yang kita inginkan kalau kita capek perjalanan. Nah gitu guys, bisa melihat pemandangan alam, wah mantap guys. Dan juga satu guys, ekonomis ya. Menghemat biaya ya guys, karena paling Klaten Bandung itu menghabiskan kalau pulang pergi ya guys paling 200, nggak sampai 300.000 guys untuk biaya transportnya termasuk bensin itu guys. Jadi sangat ekonomis dan menghemat biaya ya guys, mantap. Di satu sisi kita juga mendapatkan pemandangan alam yang bagus. Nah seperti ini guys, kita lewat hutan ini guys. Ini kalau malam apa nggak ngeri ya guys, nggak ada lampu ini guys. Nah untung saja ini saya lewat ini masih agak-agak sore ini guys. Kita ini akan menuju Banjar ya guys. Ini akan menuju perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ini guys. Jadi kita lewat hutan-hutan ini guys. Sepi penduduk ini guys, dan jalannya ini waduh tambal sulam guys. Jadi agak bergeronjal-geronjal, tapi nggak apa-apa guys, tetap fokus dan semangat, gaspol.
Nah guys, perasaan saya dari tadi kita berkendara dari timur ke barat ini seakan-akan ini kita naik ya guys. Apakah Jawa Barat itu dataran tinggi ya guys? Ini jalannya itu seakan-akan naik guys. Ini kita berada di perbukitan guys, melewati jalur yang hijau, kanan kiri ini pohon hutan guys, ini guys hutan. Penduduknya juga sedikit sekali di sini guys, tapi nyaman guys lewat jalan seperti ini kalau siang sore itu saya suka sekali guys, daripada banyak kemacetan di jalan-jalan kota, mending jalan seperti ini guys, jadi enak untuk dilewati dan tidak banyak kendala ya guys. Oke, kita sampai di sini guys. Wah, ini jalur perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat guys. Tadi ada jembatan itu sungai apa ya guys. Oke, saya berhenti dulu guys. Ternyata di sini toh perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Wah, masuk Kabupaten Banjar, ini sudah masuk Jawa Barat ya guys. Nah, kondisinya seperti ini guys, jalur perbatasannya mantap guys. Prabu Siliwangi dengan singanya guys. Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Wah, mantap ya guys. Filosofinya adalah gambar macan kumbang atau macan putih di Prabu Siliwangi guys. Halo guys, wisata sekitar sudah sampai di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat guys. Ini guys ya, lokasinya ya guys, ini masih 3 jam lagi sampai Bandung guys, tapi tetap semangat walaupun capek nih guys. Waduh, pegel semua. Pokoknya ikuti terus channel wisata sekitar ya guys. Kita tour trip dari Jogja ke Bandung guys. Oke, tetap semangat ya guys. Kita lanjut perjalanan menuju Bandung. Mantap. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya guys. Sampai Banjar, kita ini akan menuju kota Banjar guys. Sini alhamdulillah kita sudah sampai di Jawa Barat. Ye, mantap ya guys. Ini logatnya sudah harus beda ini guys ya. Jadi orang Jawa Barat itu biasanya Sunda guys, logatnya itu Sunda. Nanti kita harus sesuaikan bahasa di sini guys, minimal ya tahu bahasa Sunda ya guys. Oke, lanjut ya guys, kita menuju ke kota Banjar. Wah, ini jalannya guys mulus luar biasa, ini Jawa Barat mantap ini guys, hebat. Dan kota Banjar ini kok agak-agaknya sunyi senyap ini guys. Wah, padahal ini banyak tanaman hijau-hijau enak ini buat tempat tinggal ini guys di sini. Dan agak-agak adem sedikit guys di sini. Memang ini kondisi kontur tanahnya Jawa Barat itu datarannya agak tinggi guys. Contohnya aja ini Banjar ini. Banjar ini ada Banjar atas ini guys, ada juga Banjar bawah. Nanti kalau Anda jalan ke atas, nah itu menuju ke Banjar atas guys. Oke, kita lanjutkan ya guys. Wah, jalanannya mantap kok guys. Nah ini guys, saya berada di posisi jalan di tepatnya di Banjar Atas ini masuk kawasan Banjar Atas guys. Nah, kalau ke kiri ini turun ke Banjar Bawah guys. Bener-bener ini masyarakatnya ini lengah ya guys, nggak rame ini kotanya ini. Yang penting nyaman ini guys, pokoknya nggak terlalu ribet lah hidupnya. Wah,
suasananya mantap guys. Padahal ini jam setengah 3 guys, saya sampai Banjar ini setengah 3. Harusnya ini orang pada keluar di jalan cari makan atau nongkrong atau apa ya, jogging ya. Sepi kotanya guys, kota Banjar. Wah, jadi tempat ngetem mobil-mobil besar ya guys, seperti truk tronton ini guys. Setelah perjalanan saya sampai Jawa Barat guys, ini saya berencana mau istirahat untuk makan dulu guys, karena dari Klaten ke Banjar ini saya belum makan. Tadi hanya minum dan doping kopi hitam aja guys, jadi belum makan. Coba nanti di depan saya pengen cari makan dulu ya guys, biar badan fit dan perut tidak keroncongan. Oke. Masih di kota Banjar guys, kita melintasi jalur kota Banjar ini guys. Mungkin ini jalan ring road atau bagaimana ya guys. Ini di sini di pertigaan ini guys. Kita ambil lurus ya guys, kalau ke kiri itu ke Banjar bawah. Lanjut saja kita ke depan ya guys. Masih di kota Banjar yang jalannya mulus, lebar, dan tidak macet. Wah, mantap. Nah, di atas ini ada warung-warung ya guys. Banjar atas, oh di atas ini Banjar atas. Taman atau bagaimana ini ya guys. Buat warga Banjar, kira-kira itu tadi apa ya? Banjar atas itu maksudnya taman atau alun-alun atau apa ini guys. Mungkin kelihatan taman itu guys. Oke sobat wisata sekitar, bagi yang menemukan channel wisata sekitar, jangan cuma nonton aja ya guys. Please bantu like, subscribe, dan komennya, karena subscribe, like, dan komen kalian bisa membantu channel wisata berkembang serta maju dan menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih guys. Oke guys, ini kita sudah sampai di batas Kabupaten Kota Banjar ya guys. Dan ini sekarang kita menuju Kabupaten Ciamis guys. Ciamis, Jawa Barat. Wih, mantap ya guys. Dari Banjar menuju Ciamis kurang lebih ya berapa ya guys? Setengah jam mungkin guys. Ini kita menuju Ciamis, dan di Kabupaten Ciamis ini objek wisatanya itu ada pantai Batu Hiu guys, ya. Ada juga Curug 7 Cibulang, ini wisata alam. Ada juga alun-alun Ciamis guys, mantap alun-alunnya. Dan sekarang kita masih di Banjar ya guys. Ini jalannya ini wah mantap sekali guys. Kita disuguhi pemandangan alam yang hijau, kanan kiri pepohonan yang rindang ya guys. Mantap ini guys. Jalannya pun juga mulus. Pokoknya gaspol ya guys. Oke, kita menuju Ciamis ya guys. Dari Klaten menuju Ciamis ini hampir 3,5 jam guys. Ini saya agaknya sudah mulai lapar. Ini apa ya guys? Ini di depan ini apa objek wisata ya guys. Wah, mantap ini guys. Tapi saya takut kemalaman, jadi kita lanjut saja perjalanannya ya guys. Ini mungkin rest area atau tempat wisata di sekitaran Banjar ini guys. Oke, kita lanjut menuju Ciamis ya guys. Ini saya sudah mulai merasa lapar guys. Jadi nanti di Ciamis begitu sampai kita cari tempat warung makan ya guys. Saya kepengennya itu yang bakso atau mie ayam gitu guys. Soalnya hobi sekali saya makan bakso, mie ayam itu suka guys. Jadi nanti di depan kita istirahat di Ciamis dan mampir di warung bakso ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di Kabupaten Ciamis, dan ini saya ingin menepi ya guys, cari warung makan bakso atau mie ayam yang enak dan mantap guys. Bentar lagi ya guys, kita cari di tempat yang ramai guys, dekat-dekat ya perkotaan atau dekat-dekat kios-kios yang mantap-mantap guys. Masuk di daerah Ciamis ini saya tiba pukul 2:30 guys,
Jadi sudah sore dari pukul 8 sampai setengah 3. Ini saya belum makan guys. Jadi kita bersender dulu ke tepi mencari rest area untuk kita istirahat makan dan minum, oke? Nah guys, kita sudah masuk di kota Ciamis. Coba kita nanti lihat ke depan ada warung makan bakso nggak ya guys. Ini jalannya ramai lancar guys. Mungkin faktor sore hari ya guys, jadi banyak orang berlalu lalang mungkin cari makan atau pulang kerja ya, jadi jalannya menumpuk jadi ramai. Tapi alhamdulillah guys lancar jaya. Dan ini guys, kanan jalan ini adalah alun-alun Ciamis ini guys. Wih, mantap. Iya guys, di sebelah kanan saya ini alun-alun Ciamis. Ini guys, banyak orang bermain di sini ya guys, untuk berolahraga maupun nongkrong santai bersepeda. Wah, mantap pokoknya guys. Cukup bagus kota Ciamis ini guys, kotanya bersih dan rapi, teratur, mantap ini guys. Oke guys, akhirnya alhamdulillah saya menemukan warung makan bakso dan mie ayam ini guys. Bakso Solo Setan, sedap tenan. Wah, singkatannya ngeri ya guys. Oke, kita makan di sini dulu ya guys. Apa bener ini baksonya rasa Solo ini guys? Halo guys, perjalanan ke Bandung kita istirahat dulu. Ini saya istirahat makan di warung rumah makan mie bakso Setan guys. Bakso nih guys, waduh gede, gak muat petengnya guys. Saya sepil ya guys ini guys. Oh ini loh guys baksonya guys. Wah, 2 mangkok isi bakso sama mie guys. Besar, isinya daging sama jambalan guys. Mantap nih warung bakso Setan Solo Ciamis. Istirahat dulu ya guys, ini masih 3 jam guys. Saya agak lemes ini guys. Istirahat dulu, jadi biar ngumpulin tenaga dulu ya guys. Sambil istirahat di sini, sambil ngecas. Mantap, ikuti terus channel wisata sekitar ya guys. Kita jalan-jalan trip to Bandung, oke? Ini guys, gede loh guys ini. Isinya jambalan sama daging guys. 2 bakso sekaligus. Harganya murah guys, 30.000. Kalau di Solo nggak mungkin ini guys, malahan ini lebih mahal. Di sini murah ya guys, rasanya gurih, mantap. Oke guys, setelah santap hidangan bakso Solo ini, kita akan lanjut perjalanan menuju Bandung. Ikuti terus petualangan seru trip Klaten to Bandung ya guys di part kedua. Simak video keseruannya di part kedua ya guys, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, karena subscribe, like, dan komen kalian bisa membantu channel wisata untuk maju dan berkembang, serta akan senantiasa menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi ya guys di part kedua. Stay tune and thanks for watching. Terima kasih sobat wisata sekitar.